Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dalam urusan kesehatan, kita harus tetap waspada, sesuai anjuran pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Saat ini pemerintah masih menyiapkan vaksin gratis bagi masyarakat Indonesia, jadi bagi yang belum vaksin, sebaiknya manfaatkan kesempatan ini. Sahabat Mata Biru, kita masih berkaitan dengan informasi Gunung Semeru, gunung yang legendaris dan penuh misteri. Namun kali ini Mata Biru mencoba menginformasikan berkaitan legenda tentang Gunung Semeru, yang diyakini sebagai pakunya Pulau Jawa. Masih ingat film 5 cm? Film 5 cm adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani, diproduksi oleh Soraya Interchin Films dan dirilis pada 12 Desember 2012. Lokasi syuting film ini adalah di Puncak Semeru, dan di Danau Ranukumbolo. Danau ini berada tepat di bawah tanjakan terkenal yang bernama Tanjakan Cinta. Di Danau Ranukumbolo terdapat tulisan larangan berenang dan jika berenang, akan mendapatkan hukuman membersihkan danau tersebut. Larangan ini sendiri bukan tanpa sebab, karena pernah ada kejadian orang tenggelam di danau itu. Setelah dijadikan lokasi syuting film 5 cm, Ranukumbolo laris dikunjungi wisatawan. Ranukumbolo berlokasi di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Warga pun berbondong-bondong menaiki Gunung Semeru agar bisa berfoto di puncak Mahameru dan menatap keindahan Ranukumbolo. Film ini juga berhasil meraih film kedua terlaris pada tahun 2012 setelah Habibie Ainun, dan menjadi pemenang sinematografi terbaik FFI 2013. Puncak gunung yang melegenda ini, kemarin 4 Desember 2012, kembali memuntahkan debu tebal sampai memakan korban jiwa. Awan tiba-tiba mendung dan warga Dusun Curah Koboan serta Kajar Kuning, Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo berhamburan, menyelamatkan diri. Erupsi Semeru bukanlah kejadian hal yang baru, bahkan sudah berulang kali terjadi. Semeru sebenarnya bukan sekadar gunung, selain menyandang gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut, Mahameru juga menyimpan banyak mitos. Mahameru konon adalah tempat bersemayamnya para dewa. Benarkah? Mari kita ungkap legenda tentang Gunung Semeru. Dalam legenda itu disebut, Batara Guru Penguasa Tunggal, meminta para dewa dan raksasa untuk memindah Gunung Mahameru di India sebagai paku pada Pulau Jawa agar tidak bergerak. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, pada dahulu kala, Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Pananggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa,
Dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Upacara tersebut hanya dilakukan setiap Agustus 12 tahun sekali hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapat tirta suci. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kayangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Orang naik sampai puncak Mahameru ada yang bertujuan untuk mendengar suara-suara gaib. Selain itu juga ada yang memohon agar diberi umur yang panjang. Bagaimanapun alasan orang naik ke puncak Mahameru, kebanyakan orang ditakutkan oleh macam-macam hantu yang mendiami daerah keliling gunungnya. Hantu-hantu tersebut biasanya adalah roh leluhur yang mendiami tempat seperti hutan, bukit, pohon serta danau. Roh leluhur biasanya bertujuan menjaga macam-macam tempat dan harus dihormati. Para pendaki yang menginap di Danau Ranukumbolo sering melihat hantu Ranukumbolo. Banyak orang yang percaya bahwa daerah Bromo, Tengger, Semeru banyak didiami oleh hantu. Sahabat mata biru, cukup menarik bukan? Pulau Jawa memang merupakan wilayah yang memiliki berbagai macam kisah budaya yang berasal dari kebudayaan Hindu di Nusantara. Pengaruh besar Majapahit membuat kebudayaan Hindu berkembang pesat di Jawa. Salah satu hasil pengaruh itu adalah kisah legenda tentang Gunung Semeru yang diceritakan bahwa gunung ini merupakan paku bumi untuk membuat Pulau Jawa menancap di lautan. Selain terkenal dengan legendanya, kawasan ini juga diselimuti penuh misteri. Biasanya, setiap gunung yang menyimpan kisah misteri selalu ada yang namanya pemegang kunci. Salah satu pemegang kunci gunung yang sempat sangat kesoh, namanya, yaitu Raden Ngabehi Suraksohargo atau lebih dikenal dengan sebutan Embah Marijan. Nama aslinya Mas Penewu Suraksohargo yang lahir 5 Februari 1927 dan meninggal 26 Oktober 2010, adalah seorang juru kunci Gunung Merapi. Dengan meletusnya Gunung Merapi maka berakhir pula kisah hidup Embah Marijan sang juru kunci Merapi. Di Gunung Semeru sendiri, kita pernah mendengar kisah Embah Dipo, yang konon dulunya sebagai pemegang kunci Semeru. Kami mencoba melansir dari pinemo.com, tentang 9 misteri yang menyelimuti Gunung Semeru. Satu kisah tentang Embah Dipo, yang konon dulunya adalah juru kunci Gunung Semeru. Embah Dipo adalah sosok yang sudah banyak dikenal kalangan pendaki Semeru. Embah Dipo ini dulunya juru kunci Semeru, namun kini telah meninggal dunia. Ada sebuah cerita yang mengisahkan kalau sampai Semeru meletus, maka pergilah ke arah sungai. Jangan pernah menuju ke arah Gunung Sawur. Entah apakah itu benar atau tidak. 2. Misteri Arkopodo yang sering dikaitkan dengan dua patung gaib, sang prajurit kerajaan Majapahit. Kawasan Arkopodo ini sering dijadikan tempat istirahat pendaki, karena memiliki dataran yang cukup luas. Menurut cerita yang beredar, di area ini terdapat dua patung prajurit dari kerajaan Majapahit, yang cuma bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin. Kalau dilihat dari asal-usul namanya, Arkopodo memang berarti dua arca atau dua penjaga. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat dua patung ini, namun kebanyakan selalu melihatnya dalam ukuran yang beda. Ada yang bilang seukuran anak kecil. Ada juga yang bilang seukuran raksasa. 3. Ikan Mas Ranukumbolo yang diyakini warga setempat sebagai dewi penjaga. Ada larangan yang menyatakan bahwa setiap pendaki yang naik Gunung Semeru tidak boleh memancing atau menangkap ikan mas yang ada di Danau Ranukumbolo. Sebab menurut keyakinan para warga setempat, ikan mas ini adalah penjelmaan dari para dewi yang memang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranukumbolo. Entah benar atau tidak, tapi masih banyak pendaki yang tetap memancing di sini. Di kawasan danau ini, cerita yang beredar, wanita ini kerap muncul dengan berpakaian kebaya warna kuning. Dan kemunculannya ditandai dengan adanya kepulan asap saat bulan purnama datang. 5. Pendaki yang pernah mendaki Semeru pasti pernah mendengar cerita tentang menyeramkannya kawasan Kelik.
Kelik adalah tempat di mana berada beberapa batu, in memoriam, yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu, in memoriam, milik Suhokgi. Hal yang menyeramkan dari tempat ini adalah, seringnya terjadi kesurupan di antara pendaki yang sedang naik Gunung Semeru. Konon para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia atau juga roh binatang. 6. Mitos tanjakan cinta di Ranukumbolo, kalau ini sih pendaki maunya jadi kenyataan bukan cuma mitos. Tanjakan cinta merupakan jalur pendakian yang harus pendaki lewati saat menuju puncak dari Ranukumbolo. Tanjakan ini sebetulnya tidak terlalu terjal, tapi memang panjang. Katanya, jika bisa melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan tanpa menoleh maka permohonan cintamu akan terwujud. Karena itu tanjakan ini lebih dikenal dengan sebutan tanjakan cinta. 7. Puncak Mahameru, dipercaya sebagai tempat para bersemayamnya para dewa. Puncak Mahameru adalah titik tertinggi di tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno ala puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Makanya buat siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa, mereka harus semedi dulu di puncak Gunung Semeru. 8. Ada cerita yang mengatakan bahwa Gunung Semeru adalah Bapak Gunung Agung. Cerita dan keyakinan ini dipegang oleh masyarakat Bali. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan Bapak Gunung Agung. Bahkan, masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada para dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8-12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji ini, masyarakat Bali juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitaran Bromo untuk mendapatkan tirta suci. 9. Menurut cerita masa lampau, Gunung Semeru adalah pakunya Pulau Jawa. Ada sebuah legenda yang konon tertulis di kitab kuno abad 15, bahwa Pulau Jawa dulunya mengambang di lautan dan terombang-ambing. Lalu para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan Gunung Meru. Gunung ini sendiri tadinya berada di India. Yang membawanya ke Pulau Jawa adalah Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Itulah 9 misteri yang menyelimuti Gunung Semeru, yang kami lansir dari pinemo.com. Sahabat Mata Biru, terus ikuti kisah dan informasi berkaitan sejarah, budaya dan pariwisata dari kami. Masih banyak hal menarik yang akan kita angkat, baik berupa sejarah, mitologi, legenda dari berbagai suku di tanah air yang kita cintai. Jika sahabat menyukainya, jangan lupa beri kami like dan subscribe, agar menjadi support dan suplemen bagi kami untuk lebih bersemangat memberikan informasi yang menarik lainnya. Jika sahabat tidak menyukainya, sahabat bisa melewatkannya. Semua apa yang kami informasikan, hal itu tergantung dari sudut mana melihatnya, namun Mahameru merupakan salah satu gunung dengan potensi yang luar biasa. Ketinggian, keindahan alam, legenda dan misteri yang menyelimutinya merupakan aset, perlu dijaga kelestariannya. Wallahu a'lam bishawab, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.